بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة وعليكم الله السلام ورحمة وبركاته. الله وبركاته. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا بما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus salihat. Di malam hari ini yang semoga Allah melimpahkan keberkahan kepada kita, Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali atas pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di majelis ini, di majelis mudarasah ini, kita berusaha untuk mempelajari al-ilmul wajib, ilmu-ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim, baik dalam perkara akidah, fikih maupun suluk atau adab dan akhlak. Maka mengingatkan untuk diri saya sendiri dan untuk semuanya, di awal kita belajar ini, kita niatkan betul-betul untuk talabul ilmi dalam rangka ibadah, menuntut ilmu, menghilangkan kebodohan pada diri kita, dan kalau bisa pada orang-orang di sekitar kita, dan untuk mengamalkan. Semoga Allah selalu memberikan taufik, kemudahan, dan keberkahan dalam proses belajar kita. Ummahat dan akhwat, di pertemuan yang lalu, Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan pembahasan air, ya kan Ibu-Ibu ya? Yang mana kita membahas pembahasan air sampai beberapa pertemuan, ketiga atau empat pertemuan mungkin sekali. Alhamdulillah, tapi sudah selesai dari beberapa macam air yang kita bahas dengan ketentuan dan syarat-syaratnya. Mungkin kalau misalkan ada yang kemarin pada proses pembahasannya itu ada yang terlewat atau kurang jelas, mungkin nanti bisa dimurojaah lagi dari rekaman. Mungkin saya belum share di grup, tapi mungkin bisa dicek di playlist nih. Wafakanullah jami'an. Dan sebenarnya umat sekalian, pembahasan air itu masih bersambung dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya, yang mana sebelumnya kita membahas tata cara bersuci. Bersuci bisa dilakukan dengan berwudu atau dengan mandi. Dan air itu adalah alat utama untuk berwudu dan mandi. Terkait dengan mandi, mandi wajib maksud saya, maka kemarin sudah kita bahas pengertiannya, ketentuannya, ketentuan di sana masuk ke syarat, sebab, dan juga rukun-rukunnya. Sebenarnya rukun mandi itu tidak banyak. Yang penting niat dan mengalirkan air ke seluruh tubuh itu sudah cukup. Yang penting nanti air itu sampai ke seluruh tubuh, ke seluruh permukaan tubuh, tidak ada yang terlewat sama sekali. Namun kemarin sebenarnya ada yang meminta bagaimana kalau misalkan dilengkapi dengan sunnah-sunnahnya. Naam, sebenarnya kalau kita lakukan tanpa melengkapinya dengan sunnah-sunnahnya itu sudah sah mandi kita, mandi wajib maksudnya. Misalkan kita menghadirkan niat bersamaan dengan mengalirkan air ke seluruh tubuh, itu sudah sah mandi kita. Namun akan lebih afdol kalau misalkan kita laksanakan bersama dengan sunnah-sunnahnya. Maka apa saja sunnah-sunnahnya dan bagaimana urutannya, begitu kan Ibu Mek?
Di antara sunnah mandi adalah mengucapkan basmalah. Mengucapkan basmalah ini kapan? Mengucapkan basmalah ini bersamaan dengan awal sunnah yang lain. Misalkan kalau awal sunnah yang lain kita melaksanakan wudhu, maka kita ucapkan basmalah ini di awal wudhu. Dan basmalah ini paling minimal yaitu lafadz bismillah. Begitu saja sudah mendapatkan pahala sunnah basmalah insya Allah. Namun yang paling lengkap dan afdol dilengkapi bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di antara sunnah mandi adalah berwudu. Berwudu ini sebenarnya sunnah. Kalaupun tidak berwudu saat mandi wajibnya tetap sah. Dan dia juga suci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Berwudu ini dilakukan kapan dan bagaimana caranya? Maka paling afdol, yang paling utama, wudu itu dilakukan secara sempurna sebelum mulai mandi. Sebelum mulai mandi, wudu dengan sempurna dari awal sampai akhir diselesaikan wudu. Ini cara yang paling afdol, yang paling utama. Namun, sebenarnya kalau seandainya wudu ini dilakukan kapanpun dan dengan cara urutan bagaimanapun, itu sah dan mendapatkan pahala sunnah wudu. Maksudnya kapanpun dan bagaimanapun cara urutannya itu bagaimana? Kalau misalkan tadi yang paling afdol itu dilakukan di awal sebelum mulai mandi dengan sempurna diselesaikan wudhunya, itu yang paling afdol. Tapi kalau misalkan wudhunya dilakukan di pertengahan mandi, itu juga tidak mengapa, juga mendapatkan pahala sunnah wudhu. Atau kalau misalkan dilakukan di akhir setelah mandi, baru berwudhu, itu juga sah dan mendapatkan pahala sunnah wudhu. Atau wudhunya ini dipisah-pisah, maksudnya misalnya sebagian rukun yang dilakukan sebelum mulai mandi, kemudian sebagian yang lain sisanya dilakukan atau dilaksanakan di pertengahan mandi atau setelah selesai mandi. Itu juga sah. Atau misalkan permulaan wudhu itu dilakukan di pertengahan mandi, kemudian sisanya dilakukan setelah selesai mandi. Atau semuanya dilakukan setelah selesai mandi. Itu semua tata cara itu semuanya sah dan mendapatkan pahala sunnah wudhu insya Allah. Namun yang paling afdol sebagaimana kita sebutkan tadi, berwudhu yang untuk sunnah wudhu pada saat mandi wajib yang paling afdol adalah dilakukan sebelum mulai mandi dengan sempurna diselesaikan. Wadih Muhammad, bingung tidak maksud saya? Enggak, Ustadz. Enggak, Om, ya. Alhamdulillah. Lalu niatnya bagaimana? Niat wudhunya ini. Niat wudhunya ini adalah niat wudhu sunnah sebelum mandi. Kalau kalau dia tidak berhadas kecil atau wudhunya ini dilaksanakan setelah selesai mandi. Itu ya. Tapi bisa juga niat menghilangkan hadas kecil atau niat wudhu kalau memang dia punya hadas kecil atau tidak dilaksanakan setelah selesai mandi. Bisa juga niatnya niat wudhu atau menghilangkan hadas kecil. Gitu Ibu ya. Kalau dia memang punya hadas kecil. Bisa seperti itu. Bingung tidak? Mudah-mudahan tidak. Iya, bingung. Bingung, bingung. Jadi niat wudhunya ini bisa niat sunnah mandi. Bisa niat berwudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Bisa. Kapan niatnya
Maksudnya niat wudhu ini dengan niat melaksanakan sunnah mandi jika seseorang yang mandi besar ini atau mandi wajib ini tidak berhadas kecil atau Oh, wudhunya dilaksanakan setelah selesai mandi. wudhunya, Gitu ya. wudhunya setelah selesai mandi. Nah, maka itu niatnya adalah niat sunnah mandi, sunnah Nah, melaksanakan sunnah di antara sunnah-sunnah mandi wajib. Gitu kan Ibu? ya. Ya? Namun bisa juga saat kita berwudu itu kita hadirkan niat berwudu atau menghilangkan hadas kecil atau niat-niat yang mu'tabarah, niat yang sah untuk wudu yang saat kita bahas wudu kemarin. Kapan kita niatnya dengan niat wudu atau menghilangkan hadas kecil? Kalau seorang yang mandi wajib ini memang mempunyai hadas kecil. Dan ini memang kebanyakan orang seperti itu kan, ya. Saat mandi wajib dia juga mempunyai hadas kecil. Kan sebelumnya dia kentut atau buang air kecil atau buang air besar. Ah, maka bisa dia meniatkan dengan niat berwudu atau menghilangkan hadas kecil. Itu Ibu ya. Hmm. Oleh Mahat. Jadi, mungkin tidak seseorang saat mandi itu, saat mandi wajib maksud saya, mungkin tidak seseorang saat mandi wajib dia tidak berhadas kecil. Mungkin, mungkin saja. Misalnya ketika seseorang memikirkan atau melihat sesuatu, kemudian dia berhadas besar, keluar mani misalkan. Maka dia hanya memiliki hadas besar saja dan tidak memiliki hadas kecil. Gitu ya, Bu ya. Kalau dia Hmm. eh, saat memikirkan atau melihat itu, dia dalam kondisi suci dari hadas kecil. Wafakanallah jamnya. Itu terkait dengan sunnah yang kedua, Om ya, yaitu berwudu. Kemudian di antara sunnah-sunnah mandi juga adalah menggosok, gosok seluruh tubuh yang dialiri air. Gitu ya. Maksudnya seluruh tubuh ini seluruh tubuh yang bisa digapai dengan tangan. Kalau nggak bisa digapai dengan tangan, jangan dipaksakan. Gitu ya, Bebe. Menggosok seluruh tubuh yang bisa digapai dengan tangan. Itu sunnah yang untuk gosok-gosok. Kemudian di antara sunnah mandi yang lain adalah mualah. Mualah itu maksudnya apa, Mas kan? Pernah kita bahas mualat itu saat membahas wudhu. Mualat itu membasuh seluruh anggota yang wajib dibasuh tanpa jeda, gitu ya, Bu ya? Tanpa jeda. Itu mualah. Itu sunnah, bukan wajibah. Kecuali kalau orang yang mandi wajib ini dia termasuk orang yang daimul hadas. Daimul hadas itu seperti istihadah atau misalkan salisul baul, istihadah. Kita paham istihadah insya Allah ya. Darah yang keluar terus-menerus dari wanita. Kemudian salisul baul, ini berlaku biasanya buat laki-laki yang dia selalu keluar kencingnya. Kalau dalam kondisi seperti itu, maka wajib mualah. Tapi kalau bukan daimul hadas, bukan orang yang selalu dalam kondisi berhadas, maka mualah itu sunnah hukum. Kemudian di antara sunnah mandi juga adalah mendahulukan anggota tubuh kanan sebelum yang kiri. Tata caranya, kita alirkan. Setelah membasuh kepala, ini sunnahnya kan kepala dulu. Ini umumnya. Sunnahnya kepala dulu. Setelah membasuh kepala kita, maka kita alirkan air pada seluruh anggota tubuh bagian kanan kita, baik depan maupun belakang. Kemudian setelah basah anggota tubuh sebelah kanan, baik depan maupun belakang, baru anggota tubuh yang kiri, baik depan maupun belakang. Ini berlaku untuk yang
masih hidup. Tapi kalau misalkan kalau mau memandikan orang yang sudah meninggal, maka eh, tayamunnya mendahulukan yang kanan dari yang kiri itu lebih baik bagian depan dulu, jadi kanan depan, kemudian kiri depan, baru bagian belakang. Itu yang lebih afdal kalau untuk memandikan mayat karena itu yang lebih mudah. Gitu Ibu ya. Subhanallah. Dan di antara sunnah-sunnah mandi juga adalah menghilangkan kotoran yang berada di tubuh kita meskipun kotoran itu tidak najis. Misalnya apa? Misalkan ingus misalkan atau air mani misalkan yang mengering. Meskipun itu tidak najis, maka itu kotoran yang sunnah untuk dihilangkan. Kemudian di antara sunnah-sunnah mandi wajib juga adalah menghadap kiblat. Dan di antara sunnah-sunnah mandi wajib juga adalah memperhatikan area-area tubuh yang sulit dijangkau air. Misalkan lekukan-lekukan seperti ketiak misalnya, atau lekukan perut misalnya, bagi yang perutnya ada lekukannya gitu. Astagfirullahaladzim. Oh ini kalau buat ibu-ibu sensitif. Astagfirullahaladzim. Eh, dan di antara sunnah mandi juga adalah menutup aurat, menutup aurat saat dia sendiri atau ada orang lain. Menutup aurat. Jadi istilah dalam bahasa kita mungkin menggunakan basahan gitu, menggunakan basahan. Oh, Nah, itu sunnah juga. Tapi di sana insya Allah nanti akan kita bahas aurat yang wajib ditutup saat sendiri itu tidak sama dengan aurat yang wajib ditutup saat bersama dengan orang lain. Gitu ya, Bapak. Ya? Jadi hmm. kalau misalkan laki-laki ya menggunakan bahasahan yang sunnah itu ya sebatas kemaluan depan dan belakang saja. Gitu kalau Oh, laki. Kalau- Jadi aurat itu macam-macam aurat. Batasan-batasan aurat itu macam-macam. Insya Allah semoga Allah berikan kemudahan dan taufik. Nanti kita akan bahas. Begitu Ibu ya. Berikutnya, di antara sunnah mandi juga adalah bagi wanita yang tidak dalam masa berkabung. Itu disunahkan baginya untuk menggunakan wangi-wangian setelah selesai mandi. Tentunya ini kalau dia di dalam rumah, ya, bukan untuk yang keluar. Dan di antara sunnahnya juga adalah membasuh setiap anggota tubuh 3 kali. Membasuh setiap anggota tubuh 3 kali. Kemudian terakhir yang akan kita sebutkan di sini di antara sunnah-sunnah mandi adalah menyela-nyela rambut, baik rambut kepala ataupun misalkan yang punya jenggot, menyela-nyela. Jadi sunnahnya itu menyela-nyela saja Ibu ya, bukan keramas. Tapi kalau sekalian keramas maka nggak masalah, nggak masalah. Tapi perlu diperhatikan dulu pernah kita mengingatkan, jadi penggunaan sampo atau sabun itu usahakan jangan sebelum diguyur air. Tapi penggunaan sampo biasanya kan sebagian itu kan ada yang menggunakan sampo sebelum diguyur. Eh, atau sabun misalkan di tempat pemandian kadang disabunin dulu baru nanti diguyur air. Terkadang juga beberapa dulu waktu saya jadi santri itu teman-teman itu biasanya karena biar simple ketika mau ke kamar mandi itu nggak tidak usah membawa kemasan sampo misalkan. Kalau bawa-bawa botol sampo kan harus ada yang dibawa-bawa. Jadi dari kamar itu dia biasanya langsung mengoleskan sampo di atas kepala.
kalau mau keramas. Maka diusahakan kalau mandinya mandi wajib jangan seperti itu. Karena kalau seperti itu, nanti ketika air bercampur dengan sampo atau sabun, maka bukan kategori air yang suci dan mensucikan lagi, tapi masuk kategori air yang kedua kemarin, yaitu thahir, suci tapi tidak mensucikan. Kenapa? Karena dia sudah bercampur dengan zat suci yang lain dan berubah sifatnya. Begitu kan Ibu ya? Maka yang lebih afdol saat mandi wajib itu selesaikan dahulu mandi wajibnya. Nah, kita niatkan dari awal misalkan dengan sunnah-sunnahnya Bismillah, wudhu, kemudian niat mandi wajib alirkan, basahi semua anggota tubuh kita. Nah, berarti itu kan sudah selesai rukun mandi ya kan Ibu ya. Setelah selesai rukun mandi baru kita mengambil sampo misalkan atau sabun. Begitu Ibu ya. Wadih Mahat. Ya Ustaz. Kalau tidak bingung Ibu ya. Ustaz itu yang rambut itu berarti rambut doang gitu ya nggak perlu yang sampai kulit kepala ya? Ya maksudnya menyela-nyela rambut itu ya menyela-nyela pangkal rambut. Oh iya, iya. Jadi ya seperti orang keramas lah kalau kita bayangkan itu. Seperti orang keramas itu kan Oh, iya. di sela-sela pangkal rambutnya. Termasuk juga ketika berwudu itu kan ada sunnah kalau bagi laki-laki yang mempunyai jenggot Nyala-nyala. Iya, iya, dan iya. jenggotnya lebat, itu kan nyela-nyela. Nyela-nyela seperti ini. Jadi pangkalnya bisa dari arah belakang atau bisa dari arah depan seperti itu. Soal akhir, Mahat, ada lagi pertanyaan yang lain? Ustaz, Memang aku tidak disebut. Nah, tafadhali. yang nyari-nyari kok nggak ketemu ini. Yang Apa? eh, eh, berarti yang mandi wajib ini bukan membasahi kepala ya Ustadz? Seluruh tubuh kan, Mas? Seluruh tubuh Iya nggak termasuk maksudnya, kepala. ya maksudnya ya, ya kan kepala dulu itu tadi yang Ustadz bilang, Yang terus paling afdol, nah, dari atas dulu. Yang paling afdol dari terus atas ke dulu. belah kanan gitu ya. Nah, Itu yang kan eh, Ustadz bilang tadi pokoknya tiap lekukan tubuh nggak ada yang keliwat berarti ya sebentar. Kalau rambut itu berarti sampai ke kulit kepala semuanya gitu ya Ustadz ya? sahih, sahih. Semuanya, semuanya harus basah. Nggak ada yang terlewat Eh, sama eh, sekali. eh, eh. Nggak beda dengan yang wudhu yang kemarin yang membasahi kepala cukup istilahnya ekstrimnya cuma Beda. satu helai aja. Satu helai Sahih. aja nggak apa-apa gitu Tapi ya. kalau, Oh, nah, iya. sahih. Kalau mengusap kepala saat berwudu itu hanya sebagian saja, itu sudah sah. Bahkan hanya sebagian kecilnya saja. Tapi kalau mandi semua harus basah, bahkan tidak boleh terlewat bahkan satu helai pun. Gitu, Mas. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Kalau Jadi, wudhu boleh, tapi kalau itu tidak boleh ada se seini pun sejengkal pun istilahnya gitu ya yang nah, liwat gitu ke basah ujung kuku pun yang oh, basah. nggak boleh terlewat. Jadi Oh maka ujung harus kuku. diperhatikan. Maka harus diperhatikan betul-betul lakukan baik misalkan termasuk misalkan lakukan mata misalkan atau sela-sela apa tuh lakukan hidung seperti ini atau di bawah bibir atau termasuk belakang telinga, ketiak dan lain-lain semua area-area lakukan itu pastikan itu terkena air. Iya, 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 iya. Jadi wudhu ini masuk sunnah ya ternyata. Nah, Ustaz Jazakumullah khair. Ada lagi pertanyaan yang lain, wah sekalian memang di kitab yang kita bahas saat ini yaitu kitab Sulamul Taufiq di sana tidak disebutkan sunnahnya.
Karena memang seperti yang kita baca di awal muqaddimah kitab ini adalah kitab ringkas yang membahas ilmu wajib saja, ilmu yang wajib dipelajari setiap muslim. Makanya ketika membahas fikih, yang dibahas biasanya hanya syarat, rukun, dan pembatal. Ya kan Ibu ya? Syarat, rukun, dan pembatal. Sudah. Itu saja yang wajib dipelajari. Adapun sunnah-sunnah, maka hukum mempelajarinya juga sunnah. Soal akhar, Umahat, kalau tidak ada pertanyaan, maka kita lanjutkan, Umahat sekalian, ke kitab yang kita bahas. Setelah kemarin kita bahas syurutut taharati al-islamu wa tamyizu wa adamu imani'i min wusulil ma'i ilal maghsuli wassayalanu wa an yakuna al-ma'u mutahhiran, dan hendaknya air yang digunakan adalah air yang suci mensucikan. Maka kita kemarin di situ dibahas macam-macam air. Bi an la yuslaba ismahu bi mukhalitin tahirin yastaghni al-ma'u anhu wa an la yataghayyara bi najisin walau taghayyuran yasiran. وإن كان الماء دون القلتين زيد شرطان آخران ليكون مطهرا بأن لا يلاقيه نجس غير معفو عنه وأن لا يكون مستعملا في رفع حدث أو إزالة نجس. Sampai di situ kemarin dan sudah secara rinci sudah kita bahas tentang macam-macam air dan semua ketentuannya. Atau Allah jami. Lumayan detail dan rinci kemarin kita bahas air ya kan Ibu ya. Atau Allah jami. Ada pertanyaan Mas sekalian sebelum betul-betul kita lanjutkan ke pembahasan tayamum. Ada Pembahasan Ustaz, tayamum. Tafadhol, silakan. untuk yang bacaan basmalah Ustaz, kalau dilakukan Nah, di dalam kamar mandi, hukumnya gimana Ustaz? ah, soal jayyid. Pertanyaan yang bagus. Jazakallahu khairan katsiran. Ah, kamar mandi, ada mungkin sebagian yang salah paham terkait dengan larangan berbicara di kamar mandi. Gitu ya, larangan bicara di kamar mandi. Kemudian untuk basmalah, basmalah itu termasuk zikir. Maka itu punya hukum khusus berbeda dengan berbicara secara umum. Berbicara di dalam kamar mandi, selain zikir dan Al-Quran, itu sebenarnya hukumnya bagaimana Mas sekali? Hukumnya tidak boleh kalau dalam keadaan buang air. Gitu ya. Kalau seseorang dalam keadaan buang air, baik buang air besar maupun buang air kecil, maka haram bagi dia untuk berkata-kata, berbicara apapun itu. Baik berbicara zikir maupun bukan zikir. Gitu Om ya. Wadih Mahat. Halo. Ya Ustaz. Nah, tapi kalau misalkan di dalam kamar mandi, bukan dalam keadaan, tapi kalau misalkan di kamar mandi, tapi bukan dalam keadaan buang air. Seseorang di dalam kamar mandi, tapi bukan dalam kondisi buang air. Entah itu dia mencuci, atau dia mandi, atau apapun itu. Maka boleh baginya berbicara. Tidak haram. Itu ya Bapak ya. Tapi kalau khusus untuk zikir, maka itu juga tidak boleh. Khusus untuk zikir, itu juga tidak boleh. Termasuk zikir itu bacaan Al-Quran, kalimat thayyibah, termasuk juga basmalah. Itu tidak boleh. Maka di sana di antara ulama yang menjelaskan hal itu adalah Al-Imam An-Nawawi. Beliau melarang basmalah kalau misalkan berwudu atau mandi itu dilakukan di dalam kamar mandi yang kamar mandi lah secara umum. Kamar mandi secara.
Yang kamar, tapi sebenarnya yang dimaksud kamar mandi di situ adalah kamar mandi yang juga digunakan untuk buang air. Tapi kebanyakan kamar mandi sekarang ya digunakan buat buat buang air juga ya kan dulu kan? Baik buang air besar maupun buang air kecil. Berbeda kalau misalkan tempat yang khusus hanya buat mandi saja, nggak buat buang air besar atau buang air kecil. Itu kan di sana masih memungkinkan bagi seseorang untuk basmalah. Itu Om ya? Bingung tidak Om? Penjelasan saya. Nah, Ustaz, jadi baca basmalahnya di luar kamar mandi gitu, ya, Ustaz. Sebenarnya tempat atau waktu untuk mengucapkan basmalah itu adalah saat melaksanakan sunnah mandi yang pertama kali. Kalau misalnya Oh, kita berwudunya di luar kamar mandi, sebelum mandi kita wudunya di luar kamar mandi, maka kita basmalah di sana. Dan itu insya Allah mendapatkan sunnah-sunnah di sana ada basmalah, ada wudu kan. Om. Kemudian baru masuk kamar mandi dan melaksanakan wudu. Nah, itu mendapatkan sunnah-sunnahnya insya Allah. Gitu Om ya. Tapi kalau sudah oh. masuk kamar mandi, baru mau mulai Nah, sunnah-sunnahnya, maka tidak usah basmalah, tidak usah diucapkan. Atau misalkan oh, kalau nah, misalkan eh, pengen banget kan, ya paling mantap ya di dalam hati lah. ya, Ustaz. Nah, Ustaz, jazakumullah Meskipun khair, Ustaz. sebenarnya, nah, meskipun sebenarnya zikir itu adalah tidak hanya ibadah hati, tapi juga ibadah lisan. Yang lebih afdal itu dengan lisan. Berarti Ada kalau lagi kamar pertanyaan? mandi, Nah, berarti kalau berarti misalnya kalau kamar mandinya nggak ada kakusnya apa, nggak ada toiletnya apa, jamban ya, itu berarti kita nggak apa-apa ya. tapi maksud saya tadi ketentuannya itu bukan tidak ada jambalnya, tapi tidak digunakan untuk buang air, baik buang air besar maupun buang air kecil. Karena biasanya sekarang lo juga tidak ada klosetnya pun juga digunakan untuk buang air kecil ya kan Ayub ya? Hmm. Oh gitu. Jadi Oh. istilah hammam itu sebenarnya di dalam istilah istilah dahulu dan istilah-istilah kita fikih itu bukan hammam, gambaran hammam zaman sekarang bukan. Hammam itu sebenarnya tempat mandi atau pemandian. Nah, kalau di kita Hmm. sekarang hammam itu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, istilah hammam itu digunakan untuk semua kamar mandi, semua baik itu toilet, eh, yang bisa digunakan mandi lah semuanya hammam sekarang. Ya kan Ibu? Ya? Tapi kalau istilah Hmm, dulu ya dan yang digunakan di kitab-kitab fikih, hammam itu maksudnya adalah eh, pemandian, pemandian. dia. Jadi bukan bukan tempat untuk buang air. Hmm. Oh, saya pikir kamar mandi yang nggak ada jambannya gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Ya sih Ustaz, mungkin izin ada yang bertanya lagi menjelaskan tuh. seperti itu. Nah, tafadhol. Kalau misalnya mandi sunnah, Ustaz, mandi Nah, biasa untuk kesegaran gitu. Kadang kan kita umah tuh terus eh, apa berwudu gitu setelah setelah mandi. Apakah itu juga termasuk mendapatkan sunnah-sunnah mandi wajib atau enggak, Ustaz? Kan tadi boleh di di awal, di tengah, atau di akhir wudunya. kalau mandinya mandi sunnah atau mandi Hmm. kebiasaan sehari-hari tadi Om ya, maka Iya, Ustaz. wudhunya wudhu apa? Maka wudhunya wudhu wajib Om kalau dia dalam keadaan hadas. Gitu Om ya. Maka wudhunya Oh, wudhu wajib kalau dia dalam keadaan hadas dan dia mau melaksanakan ibadah yang membutuhkan suci dari hadas. Maka wudhunya adalah wudhu wajib. Dan jangan berkecil hati, pahala ibadah wajib itu lebih besar daripada pahala ibadah sunnah. Ya atau ya? iya, Ustaz. Hmm. Nah, nah, kalau misalkan Hmm. kita misalkan eh,
mandi sunnah sebelum sholat Id misalnya, atau mandi sunnah sebelum sholat Jumat, atau mandi-mandi sunnah yang lain. Seperti misalkan untuk menyambut malam Lailatul Qadar, misalkan. Kemudian otomatis setelah mandi itu kan kita mau melaksanakan ibadah-ibadah seperti sholat dan lain-lain. Maka wudhunya ya berarti wudhu wajib. Wudhu niatnya niat berwudhu atau niat menggunakan hadas kecil atau untuk supaya sah untuk melaksanakan sholat. Maka wudhunya jadi wudhu wajib. Nah, Gitu Om Ustaz, ya. jazakumullah khairan. Barakallahu Habis fikum. penjelasan. Soal akhir, la yujad, wafaqanallah jalla. Tidak ada Om ya. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita lanjutkan umat sekalian ke pembahasan tayamum. Ada yang mau membaca umat sekalian daripada ditunjuk? Bu Uka misalnya. Afwan Ustaz, masih ini Ustaz. Belum. Wafaqanallah jami'an. Atau wahat yang lain? Ada yang membaca wahat? Yang baru bergabung nggak apa-apa, Ustaz. Yang baru bergabung. Eh, di sini siapa Om yang baru bergabung? Ibu Desiana Berlian. Eh, mau membaca Om? Coba membaca. Dari yang mana Ustaz? Dari Waman lam yajidil ma'a. Sebelumnya pernah belajar bahasa Arab, Om? Baru belajar Ustaz. Jayyid. Allah alaik. Semoga Allah berikan taufik dan kemudahan. Gak apa-apa, di sini harokatnya lengkap, Om. Tafadhali di sana dari qaulul muallif rahimahullah, wa man lam yajidil ma'a aw kana yadurruhul ma'u tayammama. Ba'da sampai di sana titik awalil wajhi. Eh, waman waman lam yajidil ma'ah aw kana yad yadruhu ma'u tatamma tayam tayammama ba'da dughuli waqti wa Nah, zauli wa zaulin zawal wa zawali. wa zawali wa zawali wa zawalina wa zawalin najasati Nah, allati la yu'fa anha wa ma wa maqrifati fatil kiblati jayyid. wa yakunu wa yakunu bitu biturabi Bi- Biturabin. Nah, biturabin eh au auramli au ramlin. auramli auramlin qalisin tahurin lahu ghubrun Lahu ghubarun. lahu ghubarun Jayyid. lahu ghubarun fil wajhi wal yadaini Jayyid. yurattabuhuma Yurattibuhuma. bidor birattabuh Yuratti. birattibuhuma Sahih. birat Nah, birattibuhuma bidor bat bidor bataini nah. alal aklam akoli Alal akoli aqalli. Sahih. biniyatis tiba binis biniyatis biniyatis tiba hati Fardis fardi salat. solati Nah, solati watakunu
Niyatu. Watakunun niyatu Niyatu. Naam, ma'a sahih. ma'an nakli wa mashi awalil wajhi. Dan Allah alaik. Abwabal ilmi wal amal. Naam. Alhamdulillah. Tidak masalah kalau misalkan membacanya tidak cepat gitu. Yang penting kita latihan di sini untuk membaca dan membiasakan maharatul qiraah, membiasakan kemampuan kita dalam membaca teks Arab. Baik, saya baca lagi, mungkin supaya lebih jelas saja. Tadi bacaannya sudah betul, tapi supaya lebih jelas, saya ulangi lagi. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. ومن لم يجد الماء أو كان يضره الماء تيمم بعد دخول الوقت وزوال النجاسة التي لا يعفى عنها ومعرفة القبلة ويكون بتراب أو رمل خالص طهور له غبار في الوجه واليدين يرتبهما بضربتين على الأقل بنية استباحة فرض الصلاة وتكون النية مع النقل ومسح أول الوجه. Gitu ya, Ibu ya. Waffaqanallah jami'an. Kita langsung ke terjemahan. وَمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ أَوْ كَانَ يَضُرُّهُ الْمَاءُ تَيَمَّمَ. Seperti biasa, umat sekalian, kita terjemahkan dulu sebelum kita syarah dan jelaskan. Waman lam yajidil ma'a. Setelah kita bahas, sebelum-sebelumnya kita bahas berwudu, mandi, yang mana keduanya itu menggunakan air. Kemudian di sini beliau melanjutkan, waman lam yajidil ma'a. Adapun orang yang tidak menemukan air. Adapun orang yang tidak mendapati air. Man lam yajidil ma'a. Lam itu huruf apa umat sekalian? Lam ayu harfin. Secara i'rab, lam itu huruf apa mas sekalian? Halo? Harfu jazmin, Harfu jazmin. harfu syartin. Sahih. Masa syarat? Harfu nafiin wa jazmin. Secara makna dia menafikan. Harfu nafiin. Makanya tidak, kita artikan tidak. Dia harfu nafiin. Secara makna dia menafikan. Dan secara i'rab dia menjazmkan. Dalam artian fi'lun mudhari' setelahnya jadi majzum. Majzum itu seharusnya tanda utamanya sukun ya kan Ibu ya? Harusnya man lam yajid. Tapi kenapa di sini dibaca kasroh? Lam yajidil ma'a. Istiqois sakin. Na'am. Lil tiqa'is sakinain. Karena pertemuan dua sukun. Lam yajid dalamnya tandanya sukun. Kemudian al juga bertanda sukun. Kalau ada pertemuan dua sukun seperti ini, maka ada penyesuaian pada sukun yang pertama. Di sana jadi kasroh. Waman lam yajidil ma'a. Jadi yajid, yajid itu adalah fi'lun mudhari dari wajada. Wajada yajidu. Mungkin umat sekalian sering mendengar uh, pepatah Manjada wajib. man jadda wajada. Wajada itu bentuk fi'lun madin, menunjukkan telah lampau. Tapi kalau untuk sekarang dan yang akan datang pakai fi'lun mudhari yajidu. Gitu kan Ibu ya? Waman lam yajidil ma'a. Adapun orang yang tidak mendapati air. Au kana yadurruhul ma'u. Atau penggunaan air itu berbahaya baginya. Gitu ya. Darra yadurru itu artinya membahayakan. Darra yadurru artinya membahayakan. Atau penggunaan air itu berbahaya baginya. Maka apa yang harus dilakukan? Tayammam. Maka boleh baginya bertayam. Saya ulangi lagi. Bagi siapa yang tidak mendapati air atau penggunaan air itu berbahaya baginya,
maka boleh baginya bertayamum. Gitu ya, Bu ya? Ya, ya. Jayyid. Bertayamum kapan? Bertayamum. Beliau menjelaskan di sini ba'da dukhulil waqti. Setelah masuk waktu sholat yang akan dia laksanakan. Jadi dukhul itu bentuk masdar dari dakhala, yadkhulu. Dakhala yadkhulu artinya masuk. Dukhul ini masdarnya, wazannya fu'ul. Waqt sudah jadi bahasa kita, waqt, waktu. Ba'da dukhulil waqti. Ba'da itu zarfu zaman dan dia selalu sebagai mudhaf, maka kata setelahnya mudhafun ilaih majrur. Makanya dukhuli, tandanya kasroh. Dia tidak tanwin, kenapa? Padahal tidak ada alnya, dukhuli. Karena sebagai mudhaf lagi, ya kan Ibu ya? Mudhaf itu tidak boleh tanwin. Dan al-waqti itu sebagai mudhafun ilaih yang terakhir. Ba'da dukhulil waqti. Setelah masuk waktunya. Maksudnya waktu apa? Waktu sholat yang akan dia laksanakan. Jadi tayamum itu kapan dilaksanakan? Kapan boleh dilaksanakan tayamum? Setelah masuk waktu sholat yang akan dia laksanakan. Ini terjemahnya saja. Nanti penjelasannya nanti, insya Allah. Wa zawalin najasati allati la yu'fa anha. Zawal di sini artinya bukan condong ibu-ibu ya. Kalau kita saat membahas waktu waktu sholat, dulu ada zawalu syamsi. Ya, kalau di sana maksudnya zawalu syamsi adalah tergelincirnya matahari atau condongnya matahari ke arah barat. Tapi maksudnya zawal di sini ini adalah bentuk masdar dari zala yazulu, artinya hilang atau menghilangkan. Gitu ya. Oh, maksudnya zawalin najasah berarti setelah membersihkan najis. Kan tadi ba'da ya. Ba'da apa? Setelah apa? Setelah masuk waktu sholat yang akan dia laksanakan. Wa zawali. Zawali di sini ma'tuf. Dia majrur juga karena dia hukumnya seperti dukuli. Dia juga sebagai mudhofun ilaih dari ba'da. Jadi takdirul kalam seakan-akan kalau disebutkan wa ba'da zawalin najasah dan setelah menghilangkan Zawalin. najis. Itu ya. Dan setelah menghilangkan najis atau membersihkan najis. Najasah itu sama maknanya dengan najis atau najas, sama. Najis, najas, najasah. Kalau yang di baris di atasnya itu kan izalati najasin gitu ya. Izalati najasin menghilangkan najis. Apa namanya? Allati la yu'fa anha, yang mana najis tersebut la yu'fa anha, bukan najis yang dimaafkan, bukan najis yang ditolerir. Gitu ya, Bu ya? Iya. Jadi ini harus dihilangkan kalau najisnya bukan najis yang dimaafkan atau ditolerir. Kalau najisnya najis yang ma'fu, najis yang dimaafkan atau ditolerir, maka tidak wajib untuk dihilangkan. Kemarin sudah kita sebutkan di pertemuan yang lalu, najisnya apa saja yang dimaafkan atau ditolerir. Ya kan Ibu ya? Masih ingat Ibu ya? Insya Allah? Iya, Ustadz. Insya Allah. Bisa dilihat catatan. Jayid. Berikutnya, wa ma'rifatil qiblah. Ya, takdirul kalam juga sama. Di sana ma'rifati itu majrur karena ma'tuf. Jadi sama seperti dukhuli itu sebagai mudhafun ilaih dari ba'da. Jadi kalau disebutkan wa ba'da ma'rifatil qiblah, dan setelah mengetahui, ma'rifah itu mengetahui. Ma'rifah bentuk masdar dari arafa ya'rifu. Ya kan Ibu ya? Arafa Berarti ya'rifu ini artinya mengetahui. dan Ma'rifah. Setelah mengetahui arah kiblat. Maksudnya kiblat di sini maksudnya arahnya. Menghadap kemana kiblat? Gitu ya, Bu ya? Ada yang mahat? ya. Nah, kemudian wa yakunu biturabin aw ramlin khalisin tahurin lahu gubar. Dan tayamum itu dilakukan yakunu biturabin, dilakukan
menggunakan bi. Bi itu menunjukkan alat, ya kan Ibu ya? Di antara makna Iya. bi itu adalah menunjukkan alat. Bi itu sebenarnya maknanya banyak. Tapi di antara makna yang paling banyak digunakan pada bi adalah menunjukkan alat. Biturabin. Nah, tayamum ini menggunakan turab. Turab ini maksudnya apa? Turab itu maksudnya di sini adalah tanah, umat sekalian. Gitu Ibu ya? Mm-mm. Ya. Tanah. Tanah dengan berbagai macamnya. Au romlin. Atau romel itu apa Ibu sekalian? Tahu. Pasir. 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 Nah, menggunakan tanah atau pasir. Khalisin. Yang murni. Khalis di sini maksudnya murni. Polisi. Polisi. Khalis. Artinya murni. Tohurin. Tahur. Kemarin kita sudah membahas istilah tahur pada pembahasan macam-macam air. Tahur itu apa kemarin maknanya mahasiswa kalian? Mensucikan. Suci dan mensucikan. Ketika Ibu ya. Ya. Jadi tanah atau pasir yang digunakan di sini harus khalis, harus murni, tidak bercampur dengan apapun maksudnya. Wa tahur, suci dan mensucikan. Suci dan mensucikan berarti tidak boleh yang najis atau musta'mal. Lahu gubar, yang mana tanah atau pasir yang digunakan tadi lahu gubar, memiliki debu, ada debunya, ada debunya sehingga debu itu bisa menempel di permukaan anggota tayamum yang diusap nanti. Itu Ibu ya. Gubar Mm-mm. itu baru yang artinya debu. Kemudian eh, debu tadi diusapnya di apa? Al-Mu'alif menjelaskan fil wajhi wal yadaini, pada wajah dan kedua tangan. Gitu Ibu ya. Pada wajah dan kedua tangan. Jadi hanya itu saja yang wajib diusap saat bertayamum. Jadi kalau misalkan kepala, kaki, itu tidak wajib. Berbeda dengan wudhu. Nah, pokoknya mah aja. Wajah dan tangan. Iya. Kemudian wa yurattibuhuma bi darbataini 'alal aqall. Ini ada dua hal yang disebutkan di sini. Wa yurattibuhuma, dan hendaknya mengusap wajah dan tangan itu dengan tertib. Makanya di sana yurattibuhuma. Huma di sini maksudnya al-wajh wal yadain. Menertibkan keduanya. Maksudnya mengusap keduanya dengan tertib. Nah, ini mungkin lebih enak terjemah. Wa yurattibuhuma, mengusap keduanya, yaitu wajah dan tangan, dengan tertib. Jadi tidak bisa dibolak-balik. Misalkan tangan dulu baru wajah, atau tangan kanan dulu, kemudian wajah, baru tangan kiri. Misalkan. Harus wajah dulu selesai baru tangan. Gitu Ibu ya. Bidarbataini 'alal aqal, dan mengusapnya itu dengan dua apa? Darbah. Darbah itu sebenarnya artinya ini masdar dari daraba yadribu. Daraba yadribu artinya memukul, ya kan Ibu ya? Iya. Halo? Daraba Iya, yadribu. Ustaz. Darab dan darbah. Jadi darbah ini Pukulan. masdar dari darab, dengan dua kali pukulan, atau bisa diartikan juga dengan dua kali menepuk, atau lebih tepatnya dengan dua kali mengambil debu, dua kali mengambil debunya, dua kali, bukan hanya sekali. Alal aqal, ini paling minimal. Alal aqal itu bisa diartikan minimal, gitu ya Ibu ya. Minimal dua kali. Jadi kalau kurang dari dua kali tidak boleh. Kalau misalkan mengambil debunya hanya sekali, kemudian dia gunakan untuk mengusap wajah dan tangan semuanya, untuk mengusap semuanya, maka tidak boleh, tidak sah tayamumnya. Jadi mengambil debunya harus dua kali.
Kemudian, insya Allah tidak bingung ya terjemahannya. Oh, Enggak. kita lanjutkan. Afwan Ustaz, Biniyatis tiba. Nah, gimana? dua kali tepuk itu di awal atau doa sekali tepuk ke muka, sekali tepuk ke tangan? Yang penting dua kali. Yang penting dua kali. Baik, Ustaz. Eh, tadi gimana? Dua kali. Yang pertama tadi gimana? Tepukan. Yang dua kali tepukan langsung dipakai untuk muka dan tangan atau Nggak bisa gitu. Itu hitungannya satu itu. Hitungannya satu. oh gitu. Berarti satu Maksudnya tepuk ke maksudnya muka. tepukan itu sekali mengambil debu, ya. Iya, Ustaz. Sekali mengambil debu. Pada saat mengambil pertama itu bisa digunakan untuk jadi gambaran sebenarnya nanti harusnya ada penjelasannya tapi nggak masalah. Digunakan untuk membasuh wajah, kemudian ngambil lagi digunakan untuk membasuh tangan. Itu gambaran yang paling lazim. Tapi sebenarnya boleh juga misalkan kalau mengambil tepukan pertama, tepukan pertama atau mengambil debu yang pertama itu misalkan tangan kanannya bisa untuk mengusap seluruh wajah, rata wajah, termasuk permukaan jenggot kalau yang punya jenggot. Kemudian tangan kirinya digunakan untuk mengusap tangan kanan. Tangan kirinya digunakan untuk mengusap tangan kanan. Baru ngambil lagi dengan tangan kanan, tepukan yang kedua berarti Om. Tepukan yang kedua, baru untuk mengusap tangan kiri. Tapi tetap dua kali tepukan, nggak mungkin satu kali tepukan. Gitu Om. Baik, Ustaz. Jadi Syukran, Ustaz. tidak bisa satu debu yang sama di tangan yang sama, debu sekali ngambil yang sama itu untuk mengusap dua anggota yang berbeda. Gitu Om. Semoga tidak bingung. Insya Allah enggak. Saja. Syukran, Ustaz. Afwan. Berikutnya, biniyatis istibahati fardis shalah. Dengan disertai niat, niatnya apa? Istibahati fardis shalah. Supaya diperbolehkan. Istibahah dari kata istabaha yastabihu. Kata dasarnya abaha atau abaha juga masjid juga. Baha, yabuh. Atau mungkin lebih lebih kita lebih sering mendengar kata mubah lah. Mubah artinya boleh ya kan Ibu ya? Ya. Mubah. Ya. Akar katanya sama di sana. Mubah dan istibahah hanya saja di sana ada tambahan sin dan hamzah sinta. Hamzah sinta di awal itu biasanya menunjukkan makna permintaan seperti istighfar, mohon ampunan, ya kan Ibu ya? Istibahah di sini maknanya adalah agar diperbolehkan untuk fardhu sholah, melaksanakan fardu sholah atau sholat fardu. Ini diantara niat yang sah dalam tayamum, yaitu niatnya apa? Istibahati fardhu sholah. Jadi niatnya bukan niat seperti misalkan menghilangkan hadas kecil atau hadas besar, tidak, karena tayamum itu tidak menghilangkan hadas. Ini niatnya. Biniyati istibahati fardhu sholah, dengan disertai niat agar diperbolehkan melaksanakan sholat. Kalau sholatnya sholat fardu harus dijelaskan sholat fardu, fardu sholat. Berarti kalau misalkan dipraktekkan ini, saya berniat tayamum agar diperbolehkan melaksanakan sholat fardu. Kalau sholatnya sholat fardu. Tapi kalau misalkan sholatnya sholat sunnah tidak perlu dijelaskan fardu. Atau kalau menggunakan bahasa Arab, nawaitu tayammuma listibahati fardhu shalah. Atau langsung nawaitu istibahati fardhu shalah. Nawaitu istibahati fardhu shalah. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita lanjutkan terjemahnya, wa takunun niyatu, dan niat itu harus ma'an naqli wa mashi awalil wajh. Niat itu kapan dihadirkannya? Ini yang terakhir ini menjelaskan itu. Kapan niat itu harus dihadirkan? Ma'an naqli. Saat memindahkan debu. Naql itu artinya memindahkan.
Nakal itu artinya memindahkan. Atau maksudnya saat mengambil debu. Gitu Om ya. Saat mengambil debu itu sudah harus dihadirkan niat. Jadi tidak seperti wudhu. Kalau wudhu itu menghadirkan niat saat membasuh wajah, ya kan Ibu ya? Ya. Hmm. Tapi kalau tayamum, niat itu harus dihadirkan saat mengambil debu dan niat itu harus tetap ada sampai usapan pertama pada wajah. Makanya di sini dijelaskan ma'an naqli wa mashi awalil wajah. Itu maksudnya. Niat itu harus dihadirkan saat mengambil debu sampai mengusapkan debu tersebut pada wajah. Itu harus dihadirkan niat. Kalau setelahnya sudah tidak ada menghadirkan niat di dalam hati lagi saat mau mengusap tangan itu sudah tidak ada niat tayamum hadir di dalam hati lagi nggak masalah. Tapi saat mengambil debu dan mengusap wajah itu harus ada menghadirkan niat di dalam hati. Bingung tidak terjemahnya Mas sekalian? Ini baru terjemah. Sudah hampir setengah 10, 5 menit lagi. Ada pertanyaan? Nah, Yujat? Jadi, kalau tidak ada pertanyaan, maka kita mulai masuk sedikit mungkin memahami kalian karena mungkin tentu waktunya tidak akan cukup kalau kita membahas semua hal terkait dengan tayamum. Karena tayamum ini sebenarnya termasuk perkara fikih yang cukup rumit. Di antara perkara-perkara fikih yang cukup rumit itu ini tayamum, kemudian ada juga mashul al-jabirah, itu mengusap perban. Kalau seseorang ada perban pada anggota wudhu, gimana nanti wudhunya? Nah, itu juga agak rumit juga. Kemudian di antara permasalahan yang rumit di dalam fikih juga adalah masalah sujud sahwi. Sujud sahwi itu sebenarnya kalau dibahas secara detail itu cukup rumit karena di sana ada berbagai macam kondisi, sebab dan ketentuan. Kemudian di antara perkara yang cukup rumit juga adalah perkara haid atau secara umum darah wanita. Itu cukup rumit juga karena ada beberapa kondisi dan ada 9 gambaran kondisi haid. Apaan Ustaz? Baik. Nah, Boleh Ustaz? tafadhol. Berkaitan dengan tadi yang Ustadz sampaikan, qadarullah nih, Bapak Ana sedang dalam digips kakinya Ustadz, digips. Jadi beliau ada patah di kakinya sehingga tidak memungkinkan berjalan. Apakah beliau boleh untuk tayamum atau harus wudhu? Nah, bagaimana cara wudhunya Ustadz? Karena tidak bisa berjalan Ustadz. Terus yang kedua Ustadz, Ustadz? Kemarin beberapa waktu yang lalu kan sempat operasi Ustadz. Nah, ketika beliau sudah sadar dari operasi kan belum boleh bergerak kemana-mana, belum boleh untuk ke kamar mandi wudhu. Nah, ketika itu kan beliau masih dipakaikan pampers. Nah, ketika itu mau sholat itu bolehkah untuk tayamum atau harus berwudhu Ustadz ketika dalam kondisi seperti itu? Terima kasih saja kemarin Mungkin pertemuan kali ini kita tutup dengan pertanyaan dan jawaban dari pertanyaan ini, karena nanti tidak cukup tentunya dengan pembahasan tayamum. Penjelasan dan syarat tentang tayamum insya Allah di pertemuan akan datang. Semoga bisa kita selesaikan dalam satu pertemuan. Baik, wafaqanallahu jami'an. Sebenarnya saya sebutkan tadi pembahasan jabiroh atau seperti perban atau gipsum dan semacamnya yang menutupi anggota wudhu itu adalah pembahasan yang cukup rumit. Kalau pertanyaan yang kedua tadi, mungkin yang kedua tadi dulu sepertinya pernah ada pertanyaan yang mirip, semisal dengan ini Om.
Iya, ada juga sih. Tapi ini Bu ada juga Asyroha dari kalau nggak salah dulu yang bertanya. Oh ya begini. Jadi begini, intinya kalau tidak ada udzur penggunaan air di sana, maka tetap harus bersuci dengan air. Gitu ya. Kalau nanti ada udzur penggunaan air, nanti akan kita bahas di sebab-sebab tayamum. Udzur penggunaan air itu bisa karena memang tidak ada air, atau karena khawatir akan menimbulkan bahaya, atau karena kebutuhan. Jadi air itu tidak cukup, tapi dibutuhkan untuk sesuatu yang lebih penting dari itu. Tapi kalau misalkan tidak ada unsur dalam penggunaan air, maka tetap harus menggunakan air. Misalkan kalau misalkan tidak bisa berjalan ke kamar mandi, maka bisa diambilkan air wudhu di tempatnya. Atau misalkan menggunakan, kalau misalkan bisa, seseorang ini bukan nasallallahu alaihi wal afiyah. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan segera memberikan kesembuhan pada orang tua yang Bu Siti. Tapi kalau misalkan seseorang dalam keadaan sakit, itu misalkan bisa menggunakan kursi roda, misalnya, maka menggunakan kursi roda itu berwudu dengan keran masih bisa. Atau misalkan dalam keadaan berbaring, misalkan diambilkan air wudu di baskom misalnya seperti itu, di ember, kemudian bisa dengan berwudu sendiri, beliaunya berwudu sendiri, atau diwudukan, itu juga boleh juga diwudukan. Eh, atau kemarin sempat juga kita bahas semprotan, ya, semprotan. Semprotan itu bisa juga digunakan, tapi harus memenuhi ketentuan basuhan. Kemarin harus ada aliran air pada anggota wudhu yang dibasuh. Kalau anggota tubuh yang diusap, yang penting cukup terkena air saja. Tapi kalau anggota tubuh yang dibasuh harus ada aliran pada permukaan anggota tubuh yang dibasuh tersebut. Baik, bagaimana dengan mensucikan najis? Sebenarnya wudhu itu sah meskipun ada najis yang menempel di tubuh. Jadi kalau misalkan berwudhu dulu, baru membersihkan najisnya, itu sah, nggak masalah. Karena berbeda antara keluar najis dan terkena najis kan Ibu ya. Kalau terkena najis itu tidak membatalkan wudhu, hanya wajib dibersihkan saja najisnya. Makanya wudhu itu sah meskipun ada najis yang menempel di tubuh kita. Misalnya istinjaknya diakhirkan, misalkan seperti itu, maka itu sah. Dan bagaimana? Apakah harus tetap istinja? Ya, karena di situ kalau hukumnya itu bukan daimul hadas, maka wajib betul-betul dibersihkan najisnya. Daimul hadas itu seperti tadi kita sebutkan istihadah, itu daimul hadas selalu dalam keadaan hadas karena selalu keluar darahnya. Dan juga salisul baul, yang misalkan orang yang sudah sepuh yang selalu keluar uh, air kencingnya. Itu daimul hadas, orang yang selalu dalam keadaan berhadas. Kalau seperti itu, maka dimaafkan, tapi ada ketentuan-ketentuannya. Nanti harus dibersihkan dahulu ketika sudah masuk waktu sholat, harus dibersihkan dengan bersih. Kemudian ada penahan keluarnya najis seperti pampers atau pembalut gitu ya. Kemudian langsung melaksanakan sholat, tidak boleh ditunda. Nah, itu di antara ketentuannya kalau daimul hadas. Tapi kalau bukan daimul hadas, bukan orang yang selalu dalam keadaan berhadas, maka wajib dibersihkan najisnya. Gitu ya, Bu ya. Wassalamualaikum jami'an. Bagaimana kalau misalkan uh, tidak dibersihkan najisnya, kemudian sholat dalam keadaan ada najis seperti itu, maka harus diqadha sholatnya. Maka harus diqadha sholatnya. Gitu ya, Bu ya. Atau bahkan kalau misalkan betul-betul tidak bisa dibersihkan najisnya pada saat itu.
karena tidak bisa digerakkan misalkan, tidak bisa, ya intinya tidak bisa dibersihkan lah pada saat itu, tetap wajib melaksanakan sholat dalam kondisi sebisanya seperti itu karena menjaga hormatu waktu sholat, karena menjaga wajibnya sholat pada waktunya, tetap wajib sholat. Tapi kalau sholatnya dalam keadaan ada najisnya seperti itu, tetap wajib mengkodok juga saat nanti bisa dibersihkan najis. Begitu omnya. Wadah Nah, Mahat. Ustaz, jazakallah Ustaz. Nah, Wajazakallah khairan. tadi. Untuk pertanyaan yang pertama tentang gips Nah, atau juga termasuk perban dan termasuk juga plester, plester seperti plester-plester luka itu ya, atau koyo juga misalkan. Eh, Sebenarnya di sana ada ketentuan-ketentuan rincinya. Misalkan perban ini seberapa, penggunaan perban ini apakah pada area lukanya saja. Kalau misalkan itu karena luka, Om, ya. Tapi kalau ini tadi karena patah kan, Om, ya, bukan karena luka. Tapi kalau misalkan karena luka, nanti akan ada rincian-rincian. Apakah perban ini hanya digunakan untuk menutupi area lukanya saja, atau melebihi area luka yang itu memang kelebihnya itu dibutuhkan karena supaya bisa menempel, atau lebihnya itu terlalu banyak, melebihi kebutuhan agar dia bisa menempel. Itu di sana ada ketentuan-ketentuannya sendiri. Tapi kalau gips ini tadi lebih mudah insya Allah, yaitu maka diperhatikan dan dilihat, yaitu tadi penggunaan gips itu sebelumnya dalam keadaan suci dari hadas atau tidak. Gitu ya. Penggunaan gips itu dila- di, eh, dilakukan, dikenakan dalam keadaan suci dari hadas atau dalam keadaan berhadas. Kemudian, apakah tadi wajib berwudu atau tayamum? Wajib berwudu tetap. Wajib berwudu dimulai dari anggota-anggota wudu secara urutan, misalkan dari wajah, tangan, kepala, baru kalau tadi gipsnya itu di kaki, baru kaki. Namun hmm, eh, kaki yang dibungkus gips itu bukan dicuci. Kalau dicuci nanti akan eh, rusak dan akan nggak baik kan, ibu-ibu ya. Maka itu bukan dicuci. Tapi pada saat itu dia mengusap, mengusap di sini maksudnya mengusap dengan air, Om, ya. Mengusap dengan air, mengusap dengan air permukaannya. Kemudian ditambah dengan tayamum. Jadi tidak cukup dengan tayamum saja, tidak. Dia harus berwudu anggota-anggota tubuh yang tidak diperban dan tidak ditutup oleh eh, semacamnya seperti gips tadi, maka tetap harus dibasuh. Yang wajib dibasuh, diusap seperti kepala yang diusap harus diusap, tetap diusap. Tapi ketika sampai di area yang terbungkus oleh perban atau semacamnya, maka perban atau yang semacam perban itu harus diusap dengan air. Kemudian dia bertayamum. Tayamumnya kapan? Tayamumnya boleh di pertengahan wudhu itu, boleh juga setelah wudhu selesai baru tayamum. Gitu, Om, ya. Kemudian bagaimana sholatnya? Apakah wajib mengqadha atau tidak? Maka itu kaitannya dengan tadi, apakah digunakan penggunaan perban atau gips itu tadi saat suci dari hadas atau saat berhadas. Gitu, Om, ya. Kalau saat berhadas berarti wajib mengqadha. Bingung tidak, Om? Apa yang terakhir gimana Ustaz? Yang mengkodok tadi? Penggunaan penggunaan saat mengenakan bungkus tadi seperti perban atau gips Hmm. tadi itu dalam keadaan suci atau tidak. Maka ya, kalau misalkan dalam keadaan suci tidak mengqadha, kalau misalkan tidak dalam keadaan suci maka mengqadha. Hmm.
Nah, sholatnya dikodok, Ustaz. Nah, jadi bukan sholatnya diqadha, tetap wajib sholat di waktunya. Pada waktunya itu tetap eh, apa namanya wajib sholat karena lihurmatil waqt untuk menjaga eh, kewajiban melaksanakan sholat pada waktunya. Tapi sholatnya itu tidak menggugurkan kewajiban sholat dia sebenarnya. Kalau misalkan dikarenakan dalam tidak keadaan suci tadi, maka tetap harus mengqadha. Hmm. Seperti tadi misalkan sholat dalam kondisi ada najis tadi. Kalau misalkan najisnya tidak bisa memang secara unsur memang tidak bisa dibersihkan, maka tetap harus wajib sholat bagaimanapun kondisinya. Jadi bagaimanapun kondisi kita, itu tetap wajib sholat tepat pada waktunya. Itu ya. Kecuali kondisi-kondisi seperti boleh jamak, takdim dan takhir, itu kondisi khusus. Tapi kalau misalkan selain dalam kondisi yang diperbolehkan jamak, maka di sana tetap harus sholat pada waktunya. Tapi kalau misalkan sholatnya itu tidak menggugurkan kewajiban, jadi tetap wajib sholat itu untuk menjaga kewajiban sholat pada waktunya. Tapi kalau misalkan sholatnya itu tidak menggugurkan kewajiban, nanti harus diqadha ketika sudah bisa melaksanakan dengan sempurna. Gitu, ya. Nah, Ustaz. Jazakumullah Barakallahu khairan. fiik. Wa jazakallahu khairan katsiran. Wa fiik barakallahu. Jadi selain wudhu harus tayamum ya, Ustaz. Naam, sahih. Ustaz. Terus ini kan beliau nggak bisa berdiri, jadi boleh sholatnya dalam kondisi duduk saat sholat fardunya, Ustaz. Naam, kalau tidak bisa berdiri itu sebenarnya adalah rukun sholat. Tapi bagi yang mampu, Hmm. kalau misalkan tidak mampu berdiri, maka duduk. Duduk itu dalam kondisi duduk apapun itu sah. Duduk di atas kursi, sah. Duduk bersila atau duduk seperti duduk tasyahud atau tawarruk atau iftirash, itu sah juga. Atau bahkan duduk selonjoran pun juga sah. Gitu ya. Oke. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Jazakallahu khairan katsir. Soal akhir, Maha. Ayo, Cep. Nah, gitu, Ustaz. Alhamdulillah. Afwan wa sekalian, jadi insya Allah untuk penjelasan lebih detailnya terkait dengan tayamum, insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Tidak masalah Ibu ya. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Laisa ladaikunna soal qabla an nakhtim. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, Umat sekalian, maka kita cukupkan. Wafaqanallah jami'an. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Demikian juga kepada orang-orang yang kita sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit, atau kerabat kita, atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah, dan semoga terlahir dari mereka dan kasih ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Semoga Allah selalu menjaga negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, baik yang lalu maupun yang akan datang.
baik yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridho, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ustaz. Jazakallah Barakallahu fikum. khair.